Halo semuanya, ya kali ini saya Reza dan saya mau beritahu kepada kalian beberapa bulan terakhir ini saya menemukan buku tentang ini. Nah, itu bukunya. Jadi saya akan bahas rangkuman atau poin-poin ya yang saya dapatkan pada buku ini. Nah, jadi buku ini menekankan bahwa pemasaran tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Bahkan pemasaran itu sendiri adalah bentuk dari komunikasi yang menyampaikan pesan, nilai, dan cita produk kepada konsumen. Nah, sebaliknya juga sama. Komunikasi bisa menjadi strategi utama dalam keberhasilan pemasaran. Berikut adalah poin-poin tentang buku ini. Ya, nomor satu, pemasaran sebagai gejala komunikasi. Ya, semua aktivitas pemasaran produk, harga, dan promosi itu pada dasarnya bentuk komunikasi kita terhadap konsumen. Ya, dan produk tidak hanya dilihat dari fungsinya, tetapi dari makna yang dikonstruksi melalui komunikasi. Nah, nomor dua, komunikasi strategi pemasaran. Ya, jadi betul banget ya, komunikasi itu sangat penting ya, apalagi saya sebagai marketing. Ya, komunikasi berperan dalam menciptakan atau membangun citra serta mempengaruhi keputusan pembeli. Ya, jadi kita harus sering-sering berkomunikasi. Ya, dan pesan pemasaran harus direncanakan strategi agar relevan dan mampu menanamkan posisi produk di benak konsumen. Buku ini juga menjelaskan di era seiring berkembangnya zaman, apalagi sekarang sudah di era digital ya. Jadi peran teknologi dan media itu sangat penting sekali. Ya, jadi di era digital membawa perubahan ya dari komunikasi satu arah ya atau iklan tradisional menjadi komunikasi dari dua arah atau interaktif ya, contohnya seperti di Facebook atau di TikTok atau di Instagram ya. Media sosial atau platform digital ya mempercepat arus informasi sekaligus membuka ruang ya terhadap konsumen ya, apalagi sebagai marketing ya, itu sangat penting sekali. Lanjut, nomor 4 itu ada segmen dan target. Ya, jadi penting sekali nih untuk marketing, khususnya buat saya nih ya, jadi bisa menargetkan agar iklan kita itu tepat sasaran ya, karena penting banget ya membagi pasar menjadi segmen untuk menentukan pendekatan ya konsumen yang lebih efektif ya. Nah, pesan komunikasi itu berbeda ya untuk tiap segmen ya, agar kita masa iklannya tepat sasaran. Nomor 5 itu ada brand dan citra ya. Merek bukan hanya simbol atau nama ya, tetapi hasil komunikasi konstruksi dan komunikasi terhadap kayak kita menyampaikan ke konsumen. Ya, brand kuat dibangun dengan konsisten pesan dan pengalaman konsumen. Jadi penting sekali kita menjaga hubungan baik dengan konsumen agar teringat terus pada brand-brand kita. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan dan strategi pemasaran. Oke, perusahaan perlu merumuskan kebijakan komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan strategi bisnis ya. Dan hal ini mencakup memilih media atau menyusun pesan serta mengevaluasi pada konsumen. Jadi kita bisa mengevaluasi yang mana target ke konsumen kita ya, dan disitulah kita berkomunikasi kepada konsumen. Inti dari buku ini adalah buku ini menunjukkan bahwa pemasaran dan komunikasi adalah dua hal yang saling melekat. Tanpa komunikasi, pemasaran tidak akan efektif. Dan tanpa memahami pemasaran, komunikasi tidak akan mempunyai arah yang jelas. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran
harus dipahami sebagai strategi yang menghubungkan produk dengan konsumen, membangun brand serta menjaga hubungan jangka panjang kepada konsumen ya. Nah, jadi itu beberapa poin yang saya dapatkan di buku tersebut ya. Jadi buat kalian yang mau membaca silahkan ya. Itu bukunya sangat bagus ya, apalagi untuk kita ya sebagai profesi sebagai marketing itu penting banget menjaga komunikasi kepada konsumen mau baru atau yang lama, itu bisa membangun strategi penjualan kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya.